Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bangsa. Baiklah, di kali ini saya akan mencoba menerangkan materi tentang sejarah dan peran ulama penyebar Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Guzarat. Islam dibawa para pedagang muslim dari Guzarat sekitar abad ke-13. Teori ini didukung oleh sejarawan barat. Yang kedua, teori Arab. Islam dibawa para pedagang muslim dari Arab sekitar abad ke-7. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Yang ketiga, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 oleh para pedagang asal Persia. Teori Tiongkok. Islam datang dibawa para pedagang muslim Tiongkok sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Yang kelima, teori Turki. Islam dibawa orang Kurdi dan Turki selain dari orang Arab dan Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Martin van Bruwinesan. Adapun strategi penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama jalur tasawuf, kedua jalur kesenian, tiga jalur perdagangan, empat jalur pernikahan, lima jalur politik, dan keenam jalur pendidikan. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua Syekh Maulana Akbar. Yang ketiga Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Yang keempat Syekh Nurjati. Dan yang kelima Syekh Hasanuddin atau Syekh Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali songo, seorang ulama mubalik dan saudagar terkenal. Dakwah terbagi ke dalam dua periode. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi dengan cara berdagang di lingkungan Majapahit tetap tidak berhasil. 2. Mendekati para bangsawan
dan penguasa untuk mengenalkan Islam. Syekh Maulana Akbar. Sepeninggalnya pesantren di Sidapurna diteruskan oleh putranya yang bernama Syekh Maulana Arifin, mendirikan pesantren di Sidapurna atau Kuningan, menimba ilmu di Mekah. Ulama pertama yang menyebarkan Islam di daerah Kuningan, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Nurjati dikenal dengan Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idhofi Mahdi, guru dari putra-putri Raja Pajajaran, yaitu Prabu Walang Sungsang istrinya dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang, perintis dakwah Islam di Jawa Barat. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kubro mengajarkan Islam di Malaka pada permulaan abad ke-15, mendirikan pondok tempat dakwah di Karawang. Guru Nyai Subang Larang atau istri Prabu Siliwangi mengajarkan ilmu tasawuf, Al-Quran dan fikih, menyadarkan tentang pentingnya pendidikan dan mengubah keyakinan masyarakat menjadi Islam. Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ulama penyebar Islam sebelum era Wali Songo, berdakwah di Gisik, timur Bandar Tuban, berdakwah di Campa sebelum datang ke Indonesia, berdakwah melalui lisan dan tulisan, menulis kitab berjudul Usul Nembis. Adapun jejak kerajaan Islam di Indonesia adalah 1. Kerajaan Jompa. Kerajaan Islam tertua di Indonesia, didirikan pada abad ke-8, dipimpin oleh Syahrian Shah Salman. 2. Kerajaan Perlak, didirikan pada pertengahan abad ke-9. Raja pertama bernama Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, memiliki mata uang sendiri. 3. Kerajaan Samudra Pasai, didirikan pada abad ke-13. Raja pertama bernama Sultan Malik Al-Saleh. 4. Kerajaan Malaka, didirikan oleh Prameswara yang berganti nama menjadi Iskandar Shah. Yang kelima, Kerajaan Aceh. Raja pertama bernama Ali Mughayat Shah, pusat pemerintahan di Kota Raja. Masa keemasan saat dipimpin oleh Iskandar Muda. 6. Kerajaan Demak, didirikan oleh Raden Patah di Demak, menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Raja lainnya Adipati Unus dan Pangeran Trenggono. 7. Kerajaan Mataram, didirikan oleh Sutawijaya. Raja terbesarnya adalah Sultan Agung. 8. Kerajaan Cirebon, berdiri di wilayah Pajajaran, didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang.
9. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin setelah melepaskan diri dari Demak. Raja terbesarnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. 10. Kerajaan Goa Talo, dua kerajaan kembar yang berpusat di Simbau-Opu. Raja pertamanya adalah Sultan Alauddin Awwalul Islam. Raja terbesarnya adalah Sultan Hasanuddin. Yang ke-11, Kerajaan Ternate Tidore. Rajanya bergelar Kolano, setelah masuk Islam bergelar Sultan. Raja yang terkenal adalah Sultan Khairun dan Sultan Babullah. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia, yang pertama adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menjadi tempat para santri untuk menimba ilmu, baik ilmu agama, ilmu bela diri, maupun pengetahuan umum. Yang kedua, masjid. Berdirinya masjid dengan corak budaya setempat merupakan salah satu bentuk perkembangan Islam di bidang arsitektur. Yang ketiga, kaligrafi. Masuknya agama Islam ke Indonesia diikuti dengan berkembangnya seni tulisan dalam huruf Arab yang disebut dengan kaligrafi. Yang keempat, bidang seni sastra. Perkembangan dalam bidang seni sastra dapat dilihat pada peninggalan berupa suluk, syair, dan hikayat. Yang kelima, kalender penanggalan Hijriah. Setelah masuknya Islam, mulai dikenal dengan penanggalan Hijriah yang dirintis oleh Sultan Agung. Yang keenam, tradisi grebek. Salah satu peninggalan berupa perayaan adalah tradisi grebek. Merupakan tradisi yang biasanya dilakukan pada setiap peringatan hari besar Islam. Meneladani tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, giat menuntut ilmu. Ketiga, bersemangat menuntut ilmu kepada guru yang berbeda dengan spesialisasi ilmu yang berbeda. Keempat, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Demikianlah materi tentang sejarah dan peran ulama penyebar Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.